Tapi, kalau ngomong sama Pak Niko, sama Pak Gibet ngomong, "Bertobat kamu, jam tanganmu dijual itu, kasih ke Damaris." Gitu. Nggak berani Pak, nggak berani lah. Tumpangan lagi, tumpangan. Ini malah semalasin sisan. Tapi bener amatin deh cara Yesus. Yesus kalau ngomongin sama rakyat jelata, dosamu diampuni. Ya kan? Bangun, berjalanlah, dosamu diampuni. Yesus kalau ngomong sama orang Farisi, celakalah kamu Gilbert, celakalah kamu Niko. Ular beludak lo tambahan tuh. Nambahin manas-manasin kamu nih. Beda. Ya beda. Oh, jangan jemaat kamu udah bayar per puluh langsung neraka kamu. Ngasemin pendeta ini takut-takutin. Jangan. Haleluya. Luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita hidup di dalam kasih-Nya dan di dalam selalu pengampunan. Ya. Selalu kita mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, dan bermarturia. Luar biasa ya. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Nah, hari ini kita belajar namanya nazar ketika orang melakukan sumpah. Nah, ini hari ini kita bernazir. Ya, kalau dulu nazar, ini nazir. Orang yang mengkhususkan dirinya untuk satu pekerjaan. Ya, namanya nazir. Atau satu sumpah juga termasuk bersumpah ya. Tetapi ini kita hari ini khusus belajar tentang kenasiran. Yesus adalah seorang nasir ya, makanya rambutnya panjang. Nah, sebetulnya di dalam kenasiran itu Yesus tidak boleh megang mayat dan tidak boleh bersentuhan orang kusta dan orang yang pendarah melakukan semua yang itu ada ketentuan-ketentuan tentang kenasiran. Dulu kita juga pernah belajar juga sedikit ya. Nah, oke sebentar. Suara saya cukup bagus ya. Mohon co-host bantu. Iya, oke. Kalau ada bagus ya, masih bagus. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi saudaraku, ketika kita belajar tentang kenasiran ini, ya kita tahu Yesus adalah seorang nasir, makanya rambutnya panjang, bercukur, ya kan? Makanya kalau lihat di foto-foto Gramedia itu, ya itulah memang dalam tradisi itu Yesus seorang nasir, ya. Nah, ketika ia menjadi seorang nasir, seharusnya ia tidak boleh sentuh semua mayat orang berpenyakit kusta, orang yang pendarahan, ya dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi? Itu Yesus langgar semua kan? Dilanggar semua kenasiran. Berarti kenasirannya patut atau enggak? Sebab semua yang ia sentuh menjadi sembuh. Ah, itu dia. Itulah rahasianya, yang ia sentuh menjadi sembuh. Nah, itulah. Tapi masalahnya enggak sembarangan sentuh jadi sembuh. Katakan, ia menanggung kesalahan kita. Semua penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesalahan kita, ya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yang dalam Yesaya 53 ya. Nah, itu yang terjadi. Rambam, Rabi Moses ben Maimonides berkata bahwa Yesaya 53 adalah sebuah metafora. Yaitu apa? Itu adalah tentang Israel. Salah nggak Rambam? Enggak salah. Sebab memang kalau kita lihat ceritanya Yesaya 53, itu memang cerita tentang penderitaannya orang Israel. Ya, dari sejak mereka dibuang tahun 70. Mereka menderita. Dan seluruh dunia itu mentertawakan, menghina, diremukkan oleh seluruh dunia. Tetapi ketika pemulihan terjadi, maka ternyata Israel ini menjadi juru selamat bagi seluruh dunia.
Ya, makanya saya tidak setuju dengan replacement teologi. Karena nubuatan di dalam Alkitab untuk orang Yahudi dan orang Kristen itu paralel, saling menggenapi. Makanya nanti dua saksi Allah yang dalam Wahyu itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, kalau Anda baca dalam Wahyu 12 ayat yang terakhir, orang yang punya the commandment of God, yang perintah Allah, yaitu apa? Orang Yahudi punya Torah, dan orang yang punya kesaksian Yesus, siapa? Kita, orang Kristen. Ya, jadi Rambam salah nggak? Maimonides itu? Enggak salah. Tapi Ramban, Nachmanides ini saingannya Rambam ya, Rabi juga hidupnya sejaman. Nachmanides berkata bahwa memang Allah menyelamatkan ya dalam rupa manusia yang namanya antropomorfisme. Ya, ketika Yehova menjumpai Abraham, ketika Yehova menjumpai Musa, itulah antropomorfisme. Nah, jadi Yesaya 53, bisa bahwa itu adalah Yesus. Ya, jadi kalau Anda dengar orang Yahudi berkata Yesaya 53 itu adalah bukan untuk Yesus, ya, kita berapologet, enggak. Nachmanides pun menganggap bahwa Yesaya 53 adalah seorang Mesias yang adalah anak Daud. Nanti ada terusannya di Yesaya 11, ya. Taruk tunggul Isai. Mesias itu keturunan Daud. Dan mereka tahu, di zaman Yesus mereka juga tahu bahwa Mesias itu keturunan Daud. Ya, bahwa Mesias itu adalah keturunan Daud. Itu beneran ya. Jadi dalam paham orang Yahudi itu ada dua. Satu, Mesias adalah orang Israel, adalah sebuah keadaan mesianik orang Israel. Hari ini kondisi mesianik nih orang Israel nih. Mereka masuk dalam kondisi mesianik. Mereka bangsa yang berjaya, dimuliakan, dan dihormati seluruh dunia. Ya, hari ini. Tetapi sebenarnya Yesaya 53 juga cerita tentang Yesus. Gitu ya. Jadi dua-duanya betul, nggak salah. Hanya memang kata Paulus ya, sampai jumlah bangsa-bangsa lain diselamatkan genap, ya, jumlahnya genap, maka akan dibukakan bagi orang Yahudi. Nah, apa sekarang inilah, makanya sejak tahun 300 ketika orang Yahudi nggak ada yang bertobat, nggak ada yang mau terima Yesus lagi. Sorry ya, bukan bertobat, tapi nggak mau terima Yesus lagi. Tidak mau, karena Yesusnya sudah beda. Yesusnya yang 1, 2, 3, Sabeli, Unitarian, Binitarian, Sabelian, Trinitarian. Tapi hari ini, ya, orang-orang mengenali Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para Nabi, Matius 5 ayat 17, 18, 19. Luar biasa ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, saudara, dalam kenasiran itu, ya, Yesus menanggung semua dosa-dosa manusia. Orang kusta, ya setiap kali Yesus ketemu orang, Yesus bilang apa? Dosamu diampuni. Wah, orang-orang Farisi di Taurat geger tuh aku. Saya pun berkata begitu ya, tambah geger lagi. Nanti saya kalau ketemu orang, nanti ketemu Bu Vivin, dosamu diampuni. Nanti saya ketemu lagi sama Yahya Waloni, dosamu diampuni. Loh, kok Bu Vivin dibandingin sama Yahya Waloni? Nah, level ya, menghina, penistaan nih. Benar, pencemaran nama baik. Ini saya bilang, Yahya Waloni, dosamu diampuni. Saya bilang sama Habib Rizik, dosamu diampuni. Nanti saya bilang lagi sama Abdul Somad, dosamu diampuni. Wah, serem, saudara. Yesus kemana-mana ketemu orang ngomong dosamu diampuni. Wah, terus orang Farisi kejang-kejangan. Terus Yesus bilang, mana yang lebih mudah, ngomong dosamu diampuni atau ngomong, hai orang lumpuh, berjalan, angkatlah tilammu, berjalanlah. Wah, tambah kejang-kejang lagi nanti Pak Gilbert lagi kan. Ya pagi bahas Gilbert terus. Tapi mana yang mudah, coba nanti saya bilang dosamu diampuni. Wah, itu Pak Muriwali bisa kejang-kejang. Kemarin saya ngomong Elohim aja udah kejang-kejang. Apalagi sekarang saya ngomong dosanya Abdul Somad diampuni, dosanya Yahya Waloni diampuni, dosanya Habib Rizik diampuni. Kalau Teguh Usul, yang enggak. Sampai matinya masih belum terima Yesus. Tapi kita berdoa ya, supaya Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik, bertobat ya, dengan lawatan Tuhan yang besar. Wah, jauh panggang dari api, Pak. Dideketin makanya. Dideketin.
Itu ya, ini bagus juga nih Yaya Waloni sama Muhammad KC satu sel ya, main catur. Haleluya. Luar biasa sekali kemarin Amrozi sama Saifuddin Ibrahim. Ini sekarang Yaya Waloni sama MKC. Cocok, luar biasa ya. Coba kalau Anda lihat ya, satu ayat tolong dibuka di dalam Yohanes 19. Ya, kita belok dulu sedikit. Yohanes 19. Ayat yang ke Yohanes 19 Yohanes 20 ya. Yohanes 20 ayat yang ke 22 dan 23. 21 dulu deh. 21, 22, 23. Yohanes 20 ayat 21, 22, 23. Yohanes 20 ayat 21, 22, 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi waktu Anda terima Roh Kudus, sandalawas, kurarabasa, itu bukan supaya Anda sakti, bukan. Ketika Anda menerima baptisan Roh Kudus, ya, terimalah Roh Kudus, supaya Anda berkuasa mengampuni dosanya orang. Nah, nanti Bu Vivin mau praktek nanti, ketemu sama tetangganya Pak Haji. Pak Haji, dosamu diampuni. Amin. Segeger ke sekampung. Ini ketemu lagi ya kan, ketemu lagi Pak Kiai. Pak Kiai, dosamu diampuni. Semua orang saben ketemu, dosamu diampuni. Haleluya. Dulu saya agak salah ya penginjilannya saya. Saya datang di terminal waktu saya umur 15 tahun ya. Saya terminal berdiri, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Kalau tidak kamu masuk neraka, mau dikebukin saya, saudara. Mau dikebukin di terminal itu. Aduh. Sekarang, kalau Anda ngomong sama orang Kristen, ngomongnya bertobatlah. Ya, ingat pemberitaan Yesus dan Yohanes. Kalau kepada orang Farisi, bertobatlah. Kalau kepada kemarin katanya ya, ini ada katanya Pak Yus kemarin, Pak itu Mbak Eli yang polisi di Den Haag yang ngurusin perizinannya kita, yang ngomong hati-hati ya. Kemarin ada penginjil di Den Haag yang minta izin juga penginjilan LGBT bertobatlah. Wah, dilempar pakai ini ya, mau diganggu sama orang-orang Belandanya katanya. LGBT bertobatlah gitu ya. Saya kaget, saya bilang gitu. Iya Pak Paul, hati-hati ya, katanya Pak Yus itu. Saya bilang, tenang Pak. Kalau saya ngomong ya sama level-levelnya Pak Iman, saya ngomong sama levelnya Pak Gilbert, saya ngomong sama ini, ya saya bilang bertobatlah. Tapi kalau saya ngomongnya pinggir jalan, mereka itu bukan disuruh bertobat. Suruh apa? Tuhan Yesus mengasihimu, dosamu diampuni. Coba diamatin deh. Makanya gembala-gembala ya jangan suka ngutukin jemaatnya. Ya, jangan kayak saya dikit-dikit tak kutuk jadi kodok loh. Jangan begitu. Jadi kobuser kutuk jadi kodok, somat kutuk jadi kodok semua kan. Pokoknya asal nggak setuju sama saya kutuk jadi kodok. Jangan begitu ya. Gembala-gembala kalau sama jemaat ngomongnya apa? Dosamu diampuni. Mau 1000 kali jatuh dalam dosa jemaatnya, datang ngomong dosamu diampuni. Jangan dipalik, jemaat datang maki-maki, masuk neraka kamu. Jemaatnya kasihan. Tapi kalau ngomong sama Pak Niko, sama Pak Gibet, ngomong bertobat kamu. Jam tanganmu dijual itu. Kasih Damaris. Gitu. Nggak berani Pak, nggak berani lah. Ini. Malah sisan. Tapi benar amatin cara Yesus. Yesus kalau ngomongin sama rakyat jelata,
dosamu diampuni. Ya kan? Bangun, berjalanlah, dosamu diampuni. Yesus kalau ngomong sama orang Farisi, celakalah kamu Gilbert, celakalah kamu Niko. Ular beludak lo tambahan tuh. Nambahin manas-manasin kamu nih. Beda. Ya beda. Oh, jangan jemaat kamu udah bayar per puluh langsung neraka kamu. Ngasih pendeta ini takut-takutin. Jangan. Amatin ya. Cara Yesus. Iya, amin, amin Pak Ibu Vivin. Nah, jangan takut, samperin ya. Berarti Roh Kudus kok. Pak Haji, kabar baik, dosamu diampuni. Gitu. Kan kalau kita punya kuasa ngampuni dosa, dosanya diampuni, nanti dia akan bertobat. Amin. Makanya Yesus ngomong, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah sebabnya Hanas Kayafas tidak bertobat, tetapi para imam yang lain bertobat. Orang-orang Yahudi bertobat dibaptis sama Petrus. Ada 3.000 dan 5.000 kan. Itu orang yang teriak-teriak salibkan dia, salibkan dia. Karena waktu Yesus salib dia bilang ampuni mereka. Itu nubuatan loh. Nah, kita berdoa. Saya senang ya beberapa lagu doa syafaat sudah jadi, nanti saya rekam satu-satu biar albumnya doa syafaat keluar ya. Gitu ya. Tapi ada syaratnya, itu tadi diembusi Roh Kudus dan kita menjadi nasir. Orang yang menjadi nasir itu Roh Kudus turun atas hidupnya, ya. Dan selama kenasiran itu dia harus hidup kudus. Jangan serampangan hidupnya. Makanya persembahkanlah tubuh kita menjadi persembahan yang kudus. Ya, ayo jalan sekarang. Anda diaken-diaken, ya, belajar. Ya, seperti Stefanus. Ketika berdiakonia, ngaku dihayati ya waktu diakonia. Makanya jangan serakah. Walaupun Anda boleh ngambil untung di situ, kan ada jatahnya berapa itu kan. Jangan pernah memanipulasi, jangan pernah berintrik di situ. Ikuti SOP saja, lurus lempeng. Sebab nanti berkat Tuhan yang jadikan kaya, tanpa kamu harus pusing muter otak. Wah, berapa kali ini tuing, cering, cuan. Nah, nanti malah nggak cuan loh. Tapi kalau Anda tulus, pokoknya tulis saja. Kan sudah ada hitungannya. Ya, tulus saja, polos saja. Ada untung Anda ambil, nggak ada untung, haleluya. Jalan. Nanti Tuhan Yesus berkati. Saat kamu lihat hatimu diberi belas kasihan, tumpang tangan, doakan ya Bu, dalam nama Yesus sembuh. Wah, itu nanti Anda diaken-diaken, penatua, Anda lihat orang-orang timpang, orang buta, orang tuli, sembuh. Jangan kayak di gerejanya si Anu. Gerejanya si Anu tuh yang buta mendengar, yang tuli melihat, yang timpang akan bicara. Jangan kebalik-balik itu. Jangan ya, itu mujizat yang palsu. Jangan, kita kasih mujizat yang dari Tuhan beneran. Jadi nasir. Makanya mulai ucapkan berkat. Dosamu diampuni. Ya. Haleluya.